Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2751, awal pemberontakan. Minos bahkan tidak ingin membayangkan seperti apa konfrontasi Millicent dengan 3 pengurus penjara terkuat. Dalam sekejap mata, dia sudah jauh dari tempat dia membebaskannya, sekali lagi mengikuti informasi dari Kompas Nautilus. Kompas Nautilus sangat luar biasa. Kompas itu dapat memberitahu dia tujuan terbaik untuknya secara langsung. Beberapa menit yang lalu, hal terbaik baginya adalah pergi menemui Ratu Millicent dan membebaskannya. Namun, sekarang setelah ia melakukannya, Kompas Nautilus menunjukkan kepadanya bahwa yang terbaik adalah pergi sejauh mungkin darinya. Dan itulah yang dilakukan Minos. Hanya dalam beberapa menit, ia telah melewati setengah jalan yang telah ia lalui sebelumnya untuk mencapai Millicent. Namun, saat ia melewati lorong panjang yang penuh dengan sel, ia mendapat sebuah ide. Saat ia menoleh ke samping dan melihat 11 orang, ia mengerutkan kening pada ide yang baru saja diikutinya. Mengapa aku harus mempertaruhkan diriku melawan semua anggota Cursed Rock jika aku bisa meminta orang lain melakukannya untukku? Minos tidak memiliki kunci sel-sel orang-orang di sekitarnya. Tetapi ia memiliki kekuatannya. Merasa bahwa ia akan segera dikelilingi oleh lawan-lawan tingkat menengah hingga tinggi dari tahap ke-12, Minos melihat ke salah satu sel yang paling dekat dengannya dan bertindak. Melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukannya terhadap Millicent, ia membebaskan seorang tahanan berbulu yang hanya berjarak 12 meter darinya. Namun sebelum makhluk itu dapat mengucapkan terima kasih atas kebebasannya, pria itu merasa kultivasinya menurun di bawah manipulasi pembebasnya. Kau akan menjadi pemicu pemberontakan ini. Terimalah pelemahan sementara ini dan biarkan kami melawan para penguasa Uzira. Dengan kata-kata itu, Minos merasakan kultivasinya meningkat lagi. Memberinya lebih banyak kebebasan untuk mengulangi tindakan itu dengan lebih banyak sel, dan segera membebaskan selusin tahanan dari unit itu. Ketika para alien dari asal yang berbeda memandang Minos dan sekelilingnya, merasakan kesempatan yang mereka pikir tidak akan pernah mereka dapatkan, mereka hampir menjadi gila karena haus darah. Mereka tidak perlu mendengar apapun lagi untuk menoleh ke arah asal suara penjaga unit itu. Tanpa ragu, mereka masing-masing berlari ke arah itu, ingin sekali mencicipi darah penyiksa mereka. Minos bergerak di antara kelompok itu, memanfaatkan mereka untuk keuntungannya saat ia membebaskan lebih banyak tahanan. Begitu dia memiliki lebih dari 20 tahanan yang menentang para penjaga, dia mengambil rute alternatif, berencana untuk mengulangi eksploitasinya di area lain penjara, hingga dia mencapai Abi. Selama Abi ada di pihakku, kita bisa menambah jumlah sekutu dengan mayat-mayat dari cincin spasialku. Kita akan menemukan keluarga dan kawan-kawan kita bersama-sama. Ia melanjutkan rencana ini dalam benaknya. Saat suara pertempuran menyebar ke seluruh penjara batu terkutuk yang raksasa, para pengawal yang mencari pemberontak, terutama Minos, tersebar di berbagai sudut unit penjara besar ini. Para tahanan sudah menyadari apa yang sedang terjadi dan ingin sekali lepas dari belenggu. Hampir semua orang ingin ikut serta dalam pertempuran yang sedang berlangsung dan, bahkan di luar lokasi pertempuran, para tahanan berteriak-teriak untuk mengganggu para penjaga. Dia datang, seorang tahanan tiba-tiba berteriak di dekat tempat Abi berada, membuat para penjaga di sekitar selnya ketakutan. Para pengawal melihat ke satu arah, lalu ke sisi lain koridor yang membentang melalui sayap itu. Namun, tidak ada seorang pun yang memasuki area itu. Salah seorang pengawal mengarahkan sepatunya dan berteriak ke arah alien itu. Kau akan membayarnya nanti, dasar bajingan. Kami akan mengingat nomor ponselmu. Keren. Namun mereka, tiba-tiba. Terdengar suara bilah pedang membelah udara dan kemudian seluruh pengawal bergerak setelah melihat kepala pengawal yang baru saja berbicara meledak setelah terpotong di pangkal lehernya. Kotoran, siapa yang melakukan ini? Penduduk asli Uzira ini gemetar saat merasakan kekuatan campuran Minos, membingungkan dan makin sulit dilepaskan. Mereka semua merasakan tubuh mereka terasa sangat berat karena energi mereka sangat berkurang. Hanya mereka yang berada di atas level 121 yang berhasil mengabaikan sebagian kekuatan Minos. Namun, beberapa dari mereka lebih lemah dari itu dan telah kehilangan energi dan kemampuan untuk melawannya. Minos muncul di pintu masuk area itu, sementara sayapnya bersinar, terbuka penuh. Sayapnya menembakkan sinar cahaya ke arah para pengawal, menerangi sekeliling sehingga beberapa orang berkerudung di dalam sel hampir bisa melihat apa yang sedang terjadi. Teriakan kesakitan memenuhi ruangan di area itu. Terbakar api adalah salah satu cara terburuk untuk mati. Di tengah-tengah ini, lengkungan terbentuk di bibir Abi saat dia merasakan api di tubuhnya semakin kuat. Sepertinya kamu harus bertindak cepat. Aku tidak punya pilihan lain. Aku ketahuan, kata Minos dalam hati sambil bergerak untuk membebaskannya, sementara para pengawal sudah tewas di pinggiran. Ia dengan cekatan mengendalikan alat-alat yang mampu menjaga kultivasi seseorang terbebas dari batasan-batasan penjara ini.
tidak ragu-ragu memberikan salah satu alat ini kepada Abi dan melingkarkan alat lainnya di salah satu pergelangan tangannya. Kultivasinya meningkat sedikit saat dia mengarahkan apinya untuk memulihkan tubuh Abi. Saat dia menyingkirkan karung dari wajahnya, dia menciumnya dengan erat. Sebelum memberinya seperangkat pakaian baru, lengkap dengan baju zirah dan perlengkapan kultivasi yang dia kumpulkan selama perjalanannya meninggalkannya. Abi segera mengenakan seperangkat pakaian baru dari yang dikenakannya selama beberapa tahun terakhir. Apa rencananya? Tanyanya. Bangkitkan kembali yang masih bisa kau hidupkan. Aku punya beberapa mayat lagi bersamaku. Minos memanggil beberapa individu tingkat menengah tahap ke-12 yang telah dibawanya bersamanya. Sementara itu, ia bertindak untuk membebaskan lebih banyak tahanan, menggunakan hasil kultivasi beberapa dari mereka untuk memperkuat dirinya sekali lagi, sembari melakukan hal yang sama terhadap istrinya. Kultivasi Minos mencapai level 121, sementara kultivasi Abi mencapai level 117, karena tubuh-tubuh yang berlevel 118 dan 119 bangkit di antara orang-orang mati di area tersebut. Beberapa orang yang dibebaskan merasa aneh melihat seorang ahli nujum di sana bersama mereka. Namun, mereka tahu bahwa hanya musuh Uzira yang bisa mendapatkan tempat di sana. Segera setelah mereka kurang lebih memahami situasinya, para tahanan akan melakukan hal yang sama seperti yang lain dengan memberontak di sekitar batu terkutuk yang agung. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2752, Kejengkelan Pemberontakan. Begitu dia membangunkan sebagian besar mayat yang dimiliki Minos di cincin spasialnya dan para pengawal yang baru saja dibunuhnya. Kelompok tahanan di area itu telah menjauh dari mereka untuk bergabung dalam pemberontakan. Sementara itu, Abi dan Minos mengendalikan pikiran para penjaga penjara, memaksa mereka untuk membimbing mereka melewati tempat yang luas ini. Hanya sedikit pengawal yang tahu di mana lokasi khusus tahanan di unit besar ini. Lagi pula, ada terlalu banyak musuh keluarga berdaulat Uzira yang dipenjara di sini. Namun, kelompok pengawal itu tahu di mana sel Gloria dan Ruth berada, karena identitas Minos. Begitu Minos ditemukan, wanita ahli nujum yang menghadapinya memberitahu pasukan batu terkutuk apa yang mungkin akan dilakukannya. Akibatnya, sel Ruth dan Gloria seharusnya sudah dijaga, sementara jalur menuju masing-masing sel seharusnya diblokir oleh kelompok pengawal. Satu-satunya alasan Minos tidak menghadapi kelompok yang lebih kuat untuk membebaskan Abi adalah karena Millicent, yang saat ini sedang melawan orang-orang terkuat di penjara. Jadi mereka berdua mengikuti mayat hidup Abi, menuju Ruth, yang seharusnya berada 3 tingkat dan 6 koridor jauhnya dari mereka saat ini. Minos tidak menyia-nyiakan kekuatannya, bahkan mayat Abi. Saat mereka bergerak, ia membebaskan lebih banyak narapidana sambil membunuh para penjaga dan sipir di sepanjang jalan. Ngomong-ngomong, Abi, aku sudah menemukan di mana kita bisa menemukan lebih banyak cairan hitam itu, kata Minos kepada istrinya di tengah pergerakan mereka dan pertempuran di daerah sekitarnya. Oh, di mana itu? Tempat yang bernama Awakening Peak, terletak beberapa hari dari penjara ini. Pokoknya, kalau situasi kita sudah beres dan kita aman, kita akan pergi ke daerah itu untuk mengambil cairan hitam. Itu akan membawa kita lebih dekat untuk memenuhi misi serikat. Kapan aman? Aku khawatir itu akan memakan waktu lama, katanya dengan nada pesimis. Keluarga berdaulat Uzira tidak akan memaafkan kita. Kita akan dianiaya selama kita hidup. Memang butuh waktu, tapi kita bisa mengatasinya. Bagaimanapun, kultivasiku jauh lebih lambat sekarang. Kita akan punya waktu untuk merencanakan setiap langkah kita saat meninggalkan Curse Rock. Dia akhirnya mencapai koridor tempat Ruth berada, di mana para pria dan mayat hidup yang berlari di depannya telah menarik perhatian musuh level 118, 119, dan 120 di tempat itu. Minos tidak berinvestasi dalam kesiapan tempur, tetapi membebaskan lebih banyak orang yang terjebak di sana. Bos! Tiba-tiba, salah satu pria yang baru dibebaskan itu berteriak ke arah Minos, menarik perhatian pria berambut putih dan bersayap serafim itu. Klekfok, Minos mengenali salah satu raksasa dalam kelompoknya dan segera memberikan raksasa itu sebuah alat untuk dikenakan di salah satu pergelangan tangannya. Aku tahu ini tentangmu, bos. Tidak ada orang lain yang akan membuat keributan seperti ini. Raksasa itu merasakan kekuatannya pulih saat api perak Minos membakar tubuhnya. Kultivasinya berada pada puncak level 117, sangat dekat dengannya untuk naik ke level 118. Minos tidak berinvestasi dalam percakapan dengan Klekfok. Saat dia menggunakan kemampuannya untuk mencuri basis kultivasi musuhnya dan meningkatkan basis kultivasinya sendiri, Abi, dan sekarang Klekfok. Merasakan kekuatannya di level 119, raksasa itu terbang ke arah musuh, melawan mereka yang terjebak di area tersebut. Amarahnya memuncak bersama energinya saat ia menyerang musuh yang telah menyiksanya di tempat jahat ini dengan kekuatan yang sangat besar. Aku tahu ini tentangmu, bos. Tidak ada orang lain yang akan membuat keributan seperti ini. Raksasa itu merasakan kekuatannya pulih saat api perak Minos membakar tubuhnya.
Minos tidak berinvestasi dalam percakapan dengan Kleckfog saat dia menggunakan kemampuannya untuk mencuri basis kultivasi musuhnya dan meningkatkan basis kultivasinya sendiri, Abi. Dan sekarang Kleckfog, kultivasinya berada pada puncak level 117, sangat dekat dengannya untuk naik ke level 118. Merasakan kekuatannya di level 119, raksasa itu terbang ke arah musuh, melawan mereka yang terjebak di area tersebut. Amarahnya memuncak bersama energinya saat ia menyerang musuh yang telah menyiksanya di tempat jahat ini dengan kekuatan yang sangat besar. Wolfar merupakan satu orang yang telah meninggal sebelum mereka ditangkap, jadi Kleckfog bahkan lebih brutal daripada beberapa tahanan yang melampiaskan amarah mereka di area tersebut. Sementara itu, Ruth telah menyadari bahwa Minos ada di sana bahkan sebelum selnya terbuka dan dia merasakan pergelangan tangan dan tumitnya bebas lagi. Api keperakannya membantunya pulih saat dia memeluknya erat, melihatnya lagi setelah bertahun-tahun dan mengalami siksaan. Aku senang kau kembali, aku takut tidak akan pernah melihatmu lagi, katanya setelah menciumnya beberapa saat. Ruth saat ini berada di level 116 dan ketika dia merasakan kekuatan Minos bekerja padanya, kultivasinya naik ke level 118. Cukup baginya untuk terhubung dengan ketiga sekutunya dan membantu mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka. Para penjaga dan sipir yang tersisa kini mencoba mundur, setelah mengirimkan sinyal peringatan dan permintaan bala bantuan. Namun, meskipun itu akan berpengaruh di kemudian hari, itu tidak cukup untuk menyelamatkan mereka sekarang. Sebelum mereka dapat meninggalkan jangkauan penglihatan Minos, kekuatan pria itu menekan mereka, membuka celah bagi banyak narapidana untuk membunuh mereka. Lebih banyak mayat hidup bangkit di bawah pengaruh Abi, sehingga jumlah mayat yang melayaninya menjadi 37. Saat mereka hendak pergi ke Gloria, Minos tiba-tiba mendengar sesuatu. Sebelum kau menyelamatkan istrimu yang satu lagi, bebaskan aku. Aku berada tepat di atas tempatmu sekarang. Suara seorang wanita tua terdengar di benak Minos, membuatnya mendongak dan melihat langit-langit hitam di area tempatnya berdiri. Apakah kamu Aisolde? Minos membayangkan bahwa ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Benar, Millicent bercerita kepadamu tentang aku, kata suara yang sama. Aku akan membantumu melarikan diri saat aku bebas. Minos ingin menyelamatkan Gloria sebelum sesuatu terjadi pada istrinya, tetapi ia tidak akan meremehkan kekuatan seorang peramal yang mampu meramalkan bahwa ia akan datang ke tempat ini. Hanya sedikit peramal yang berhasil meramal masa depan Minos. Seseorang seperti itu pasti menarik perhatiannya. Secara khusus, dia memiliki ketakutan tertentu, kekhawatiran tentang apa yang mungkin dilakukan wanita itu. Berada di dekat seseorang dengan potensi seperti itu akan sangat penting baginya, tidak hanya dalam kaitannya dengan pelarian ini. Dia mungkin sama dengan Millicent. Minos bertanya-tanya saat dia bergerak menuju tingkat atas bersama kelompoknya. Aku hampir tidak bisa menggunakan kekuatanku di luar tembok tempat ini. Namun, mereka berdua berbicara satu sama lain bahkan saat terjebak di sini. Begitulah kuatnya kekuatan mereka, begitu ia mencapai tingkat di mana Aisolde berada. Minos akan memperhatikan bahwa semua individu yang telah dibebaskannya di koridor tempat selnya berada akan berperilaku lebih tertib, menyambutnya dengan gerakan penghormatan dan pemujaan tertentu. Begitu dia melepaskan wanita itu, Aisolde keluar dari selnya, memperlihatkan penampilannya yang lebih muda daripada yang tersirat dalam suaranya dalam benak Minos. Kultivasinya pulih dengan sendirinya, mencapai puncak level 123 dalam beberapa saat, sementara rambut oranye panjangnya bergoyang di tengah gerakannya yang cepat. Selamat atas pembebasanmu, Lady Aisolde, teriak para lelaki di sana serentak, membuat mereka tampak seperti mantan bawahan dari sekutu terpenting Ratu Millicent. Tetapi mereka hanyalah narapidana yang pernah diajaknya bicara selama bertahun-tahun. Sekarang kita bisa benar-benar memulai pemberontakan. Dia tersenyum pada Minos sambil meremas salah satu pergelangan tangannya dengan satu tangan. Biarkan aku menunjukkan kepadamu bagaimana para peramal berpengalaman bertarung, murid yang baik. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2753, kelompok berkumpul untuk melarikan diri. Saat Aisolde mengucapkan kata-katanya, semua orang di sekitarnya merasakan adegan dari masa depan terputar dalam pikiran mereka, melihat kedatangan sekelompok musuh yang kuat. Semua orang bergerak untuk menghindari nasib tragis yang akan dialami beberapa dari mereka di bagian pertempuran ini, dan bahkan Minos tidak dapat menahan rasa kagumnya akan kemampuan wanita itu. Aisolde juga bergerak, tidak tinggal diam untuk mendukung kelompok itu. Dia melompat ke arah tempat musuh level 123 akan muncul, memimpin kelompok musuh beberapa saat setelah lompatannya, menyebabkan senjata sihir yang sangat besar dan berkilau muncul di tangannya. Saat musuh tiba, mereka mendapati diri mereka diserang hebat oleh sekelompok lebih dari 60 lawan, beberapa dari mereka berlevel menengah dan tinggi dari tahap ke-12. Pemimpin batalion anggota penjara ini memucat ketika melihat siapa yang tidak hanya memimpin kelompok ini, tetapi juga menyerangnya. Sial, Aisolde,
Katanya menyebut nama salah satu musuh terburuk yang pernah ditemui di medan perang. Lady Isolde, level 123, peramal dan kepala pengawal kerajaan Ratu Millicent, hanya bergerak ketika hasilnya menguntungkannya. Ketika dia dipenjara di masa lalu, saat Millicent mencoba merebut tahta Uzira, Isolde dipenjara hanya karena dia mendukung pemimpinnya sampai akhir. Kalau tidak, dengan kemampuan clairvoyance-nya yang canggih, dia pasti bisa melarikan diri. Meski begitu, butuh 3 Supremes level 124 untuk menangkapnya. Saat dia mencapai targetnya di sayap penjara ini, Isolde melihat senjatanya yang berbentuk palu menghancurkan tubuh lawannya. Mengenai titik lemah musuh di saat tersulit bagi pria itu untuk membela diri. Mayat sang penjara beterbangan, sementara para pemberontak di daerah sekitarnya membuat kelompok yang baru tiba itu putus asa dengan serangan mereka yang efektif. Minos hampir tidak punya pekerjaan yang harus dilakukan untuk membantu kelompok itu mengalahkan musuh-musuh mereka. Ia baru saja menggunakan kekuatannya untuk melemahkan para pendatang baru ketika beberapa pengawal dan sipir jatuh tak bernyawa di pinggiran. Ia maju bersama Abby, Ruth, dan Clackfox tanpa repot-repot menunggu Isolde. Minos membuat mayat hidup itu memimpin jalan menuju Gloria, sementara pada titik ini, para tahanan yang telah dibebaskannya pun melakukan hal yang sama sendiri. Dengan gugurnya beberapa penjaga, beberapa individu dengan keterampilan khusus segera membebaskan tahanan lain dengan peralatan para penjaga dan sipir penjara. Di tengah jalan menuju bangsal tempat Gloria berada, mereka akan bertemu beberapa teman guild mereka lagi, begitu pula Leger dan Tiolos. Kedua individu tersebut telah bertahan sejauh ini, dengan Leger telah mencapai puncak level 117, sementara Tiolos berada di puncak level 118. Keduanya terkejut merasakan kekuatan Minos saat ini, tetapi mereka tetap tidak optimis. Jika situasinya berbeda dan mereka jauh dari tempat ini, mereka akan merayakan berada di sisi pemimpin mereka saat ia berada dalam kondisi paling kuat. Namun di dalam batu terkutuk, apapun bisa terjadi. Karena tidak yakin akan masa depan, mereka tetap bersemangat karena Minos begitu kuat bagi diri mereka sendiri, sementara mereka bergabung dengan rekan-rekan mereka yang semakin banyak jumlahnya. Dalam sekejap mata, kelompok mereka melampaui 15 orang, ketika Isolde akhirnya mengalahkan musuh di jalannya dan bergabung dengan kelompok Minos dalam membebaskan Gloria. Gloria berada di level yang sama dengan Abby, level 115, dan segera setelah dia mengenakan jubah baru, setelah pelukan erat dari Minos. Mereka pun berangkat mencari teman terakhir mereka yang tersisa untuk dibebaskan. Isolde berkata kepada Minos, sekutu terakhirmu ada di tingkat atas. Setengah dari mereka sudah bebas dan bertarung. Setengah lainnya harus kau bebaskan, tapi kita bisa melakukannya dalam perjalanan menuju pelarian kita. Saatnya pergi ke Ratu Millicent. Aku meninggalkan Millicent di lantai dasar. Kata Minos, tidak dapat memprediksi apa tanggapan Isolde. Seorang peramal yang lemah tidak dapat memprediksi apa yang akan dikatakan atau dilakukan oleh peramal yang kuat. Dia sudah dekat dengan lorong antara bagian tahanan dan bagian penjaga. Isolde memberitahu Minos tentang apa yang tidak diketahuinya. Jangan remehkan dia. Ketiga orang bodoh itu tidak bisa menghentikannya. Mereka ada di sini untuk mengurungnya, tetapi mereka hanya bisa melakukannya jika kau tidak membebaskannya. Oh, Minos tidak ragu, memperbarui apa yang diketahuinya tentang penduduk asli Uzira yang kuat ini. Ngomong-ngomong, bagaimana masa depanku dengannya? Dia menyuruhku menanyakan itu padamu. Minos menatap wanita berambut oranye itu penuh harap. Isolde tertawa. Yah, menurutku, bertahan lama. Pokoknya, jangan khawatir dulu. Banyak hal yang harus terjadi sebelum takdir yang kulihat terjadi. Melarikan diri dari batu terkutuk hanyalah permulaan, Minos. Dia tidak bisa tidak setuju dengan itu. Tetapi dia tidak suka tidak mendengar sesuatu yang benar-benar relevan. Menilai bahwa Millicent memiliki peramal yang kuat di pihaknya, Minos bahkan tidak bisa mencoba menebak masa depannya dengan wanita itu. Bahkan jika dia menginvestasikan waktu dan kekuatannya untuk itu. Mereka terus maju, dan segera berhasil menyelamatkan beberapa teman mereka yang berada dalam situasi sulit melawan para penjaga dan sipil. Dengan hanya 3 orang lagi yang tersisa agar seluruh kelompoknya berada di pihaknya. Minos dan kelompoknya akan terus maju dan meninggalkan jejak kematian melalui sayap penjara yang mereka lewati. Sementara itu, di depan pintu antara sayap pengawal dan narapidana, Millicent berdiri bersama sekelompok tahanan dan mayat hidup di sisinya, menghadap pintu keluar. Di depannya, sekelompok pengawal tergeletak di tanah dengan ketakutan, memohon belas kasihan. Sementara itu, dia tidak repot-repot mencoba menyerang dan membersihkan jalan di depan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini sendirian. Ini bukan masalah kekuasaan, ini masalah kedekatan dan jenis keterampilan. Dia tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mengabaikan hambatan yang menghalangi jalannya. Meski begitu, dia mempunyai senyum di wajah cantiknya, menanti orang yang melakukannya.
Aisol tidak pernah mengecewakannya. Bahkan ketika keduanya jatuh ke tangan keluarga, Aisol telah meramalkan semua yang akan terjadi. Mereka hanya berakhir terjebak karena, pada akhirnya, mereka menyerah untuk bertarung sampai mati dan mengambil pilihan kemenangan di masa mendatang. Mereka harus menunggu lama, tetapi variabel yang akan membuat permainan mereka tidak seimbang akhirnya tiba. Sekarang saatnya bagi Millicent untuk kembali mencari apa yang menjadi haknya. Selamat datang kembali, sayang, sapa wanita yang menunggunya, sambil memandang Minos, yang saat ini berada di depan kelompoknya dan Aisol. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2754, bebas dari penjara, dikelilingi musuh. Begitu Minos muncul bersama sekelompok lebih dari 100 tahanan yang menemani mereka, Millicent melihat gadis berambut biru berdiri di sampingnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan mayat-mayat yang juga berdiri di antara para tahanan pemberontak yang berkumpul di area tersebut. Seorang ahli nujum, dia menatap Abi dengan penuh minat, terkejut bahwa Minos memiliki seseorang seperti itu di sisinya. Kau tidak memberitahuku tentang itu, kata Millicent kepada Aisol, sementara wanita berambut oranye itu hanya tersenyum dalam diam. Bahkan saya tidak dapat melihat segalanya di masa depan. Benarkah, kau belum pernah menceritakannya padaku sebelumnya? Itu tidak berarti aku berbohong. Dia mempertahankan pendiriannya yang teguh sambil melirik Minos dari sudut matanya. Ada hal-hal tertentu yang bahkan aku tidak bisa memata-matainya. Dia melihat cahaya samar di Minos yang tidak diketahuinya, di mana, atau kapan. Namun, yang pasti dia akan mencapai hal-hal luar biasa yang bahkan dia sendiri tidak dapat membacanya dengan pasti. Minos tidak tahu tentang percakapan tentang dirinya yang terjadi saat itu, ketika dia berhenti di samping Millicent, memandangi pasukan musuh yang tergeletak di tanah. Tetapi juga ke pintu tebal yang menghalangi jalan mereka. Minos tahu persis bahwa dia ada di sana untuk memimpin pelarian. Begitu dia berhenti di sampingnya, dia berkata sambil memberi isyarat ke depan, aku akan membutuhkan bantuanmu. Maukah kau meminjamkanku kekuatanmu? Millicent tahu apa maksudnya. Sudah lama ia mempersiapkan diri untuk momen ini dan memikirkan seperti apa hari ketika Aisol mengatakan mereka akan melarikan diri dari penjara dan kembali melanjutkan perjalanan untuk merebut kekuasaan dari Uzira. Ia menunjukkan salah satu tangannya kepada Minos, memberi isyarat agar Minos melanjutkan. Entah mengapa, ia tampaknya percaya bahwa agar kekuatannya bekerja, ia perlu melakukan kontak fisik dengannya. Minos melihat sinyal dari wanita itu dan berpikir untuk tidak meninggalkannya begitu saja. Dia memegang tangannya sebentar sebelum melepaskannya lagi, dengan kekuatan Millicent yang berkurang hingga ke awal level 123, sementara kekuatannya meningkat hingga ke puncak level 122. Minos dapat berkembang ke titik itu. Namun, agar ia dapat meningkatkan kultivasinya sejauh itu, ia perlu mencuri kekuatan seseorang yang mampu memenuhi permintaan energi dan hukum agar ia dapat mencapai level itu. Hanya seseorang di level 124 yang bisa melakukan itu. Namun kekuatannya hanya akan bekerja melawan lawan hingga level 121. Di atas itu, ia hanya bisa memengaruhi mereka jika kultivasinya sudah berada di level yang lebih tinggi atau jika lawannya melemah atau terluka parah. Millicent membiarkan Minos meminjam kekuatannya untuk sementara waktu dan Minos mencapai energi maksimum yang pernah ia kendalikan selama hidupnya. Seluruh indranya maju melalui berbagai tingkat di area penjara ini, karena ia merasakan kemampuannya lebih kuat dari sebelumnya. Lalu, dengan lambaian tangannya, distorsi spasial muncul di pintu masuk besar di depan kelompoknya, campuran kemampuan naganya, kemampuan dimensinya, dan segel ilahi. Dia menghabiskan hampir 60% energinya saat ini untuk membentuk lorong dimensi ini, mengesankan kedua wanita kuat di dekatnya, tetapi juga berbagai narapidana, orang mati. Dan sesama anggota kelompoknya, Leger dan Tiolos melihat betapa kuatnya Minos setelah bertahun-tahun ia menghilang, hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Minos tumbuh terlalu cepat. Kita punya waktu 10 detik. Setelah melewati area ini, kita akan berada di luar penjara. Minos mengumumkan kepada kelompok itu sambil bergerak maju, memberi isyarat agar mayat Abi menjadi yang pertama bergerak maju melalui distorsi dimensi. Tapi kita akan menghadapi lebih banyak masalah di luar sana daripada di dalam Curse Rock. Tak seorang pun dari orang-orang itu yang terkejut dengan kata-katanya. Karena narapidana pertama yang melarikan diri mengikuti setelah mayat Abi dan Millicent pergi. Minos mengarahkan kelompoknya di tengah lorong para narapidana, bersama stafnya, Millicent dan Aisol, keluar batu terkutuk. Kuharap mayat mereka ada di dekat sini, kata Minos di tengah perjalanan bersama wanita berambut putih itu. Oh, mereka datang, katanya sambil merasakan kultivasinya berangsur-angsur kembali normal. Tapi kita sendiri harus menahan sedikit tekanan musuh. Anak buahku akan membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Bahkan setelah aku menyerbu mereka, mereka masih jauh dari sini. Minos menunjukkan bahwa dia mengerti dan menatap para wanitanya, menyarankan untuk berhati-hati. Kita akan berusaha agar yang terkuat tidak masuk penjara sebisa mungkin.
Berlindunglah di antara mayat-mayat di sekitar. Ketiganya setuju, sementara sisanya selesai melewati distorsi spasial, tiba di puncak gunung di luar Curse Rock. Namun, meskipun tempat yang mereka datangi lebih baik daripada bagian dalam penjara, tanpa ada barang yang membatasi kekuatan mereka. Makhluk hidup itu tidak tahu apakah mereka berakhir dalam situasi yang lebih baik atau lebih buruk. Ketika kelompok pelarian itu selesai melewati distorsi spasial, mereka mendapati diri mereka dikelilingi oleh pasukan prajurit tingkat 12, di antaranya 2 Supremes puncak. Mereka bukan satu-satunya yang memiliki peramal handal di pihak mereka. Millicent, Aesop, sepertinya kalian berdua belum menyerah setelah bertahun-tahun, kata seorang lelaki tua berjanggut putih panjang, menunggu kelompok ini saat dia berdiri sendirian di salah satu puncak gunung di dekatnya. Sementara itu, di sisi lain, seorang wanita terus menatap keduanya dalam diam, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Alih-alih berbicara, wanita ini malah memperlihatkan sabit berwarna putih, mengangkatnya ke udara sebelum memulai pertarungan dengan menyerang si pengkhianat. Millicent mengenali 2 orang yang berdiri di sana untuknya dan melangkah maju. Hati-hati dalam pertarungan kalian, aku akan menghibur kedua orang tua ini. Dia bergerak maju bersama mayat-mayat tingkat menengah dan tinggi ke-12 miliknya yang kuat. Para pemberontak di tempat pelarian ini pun bergerak, mengangkat senjata mereka sambil melompat melawan lebih dari 200 musuh yang menunggu mereka secara strategis di tempat ini. Para anggota pasukan berdaulat Uzira memiliki batasan sejauh mana mereka dapat bertindak secara terencana. Mereka tidak akan dapat menghentikan pelarian yang dimulai oleh Minos. Tetapi mereka akan memperoleh hasil yang lebih baik dengan memberi kelompok tersebut kesempatan untuk sampai ke tempat mereka berada. Dengan memiliki pengetahuan ini, orang-orang di sana menembakkan senjata mereka ke para buronan yang memberontak. Menempatkan sebagian besar orang yang dekat dengan Minos dan kelompoknya dalam posisi yang mengerikan karena diserang dari semua sisi. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2755, Pertempuran untuk Kebusukan. Suara meriam dan jenis artileri lainnya menutupi pinggiran daerah ini tanpa vegetasi dan pegunungan yang luas. Bentrokan energi itu membuat gemuruh di area itu semakin keras, sementara mustahil untuk mendengar jeritan kesakitan dari orang pertama yang terluka di area itu. Serangan besar-besaran oleh para penguasa Uzira akan menyebabkan kerusakan besar pada para pelarian. Dari sekelompok lebih dari 130 makhluk hidup yang melarikan diri, setengah dari mereka akan mati dalam baku tembak awal. Bahkan Minos dan kelompoknya akan merasa sulit untuk menyelamatkan diri, bahkan dengan keuntungan dari dukungan Aesop dan kehadiran Millicent. Minos menggunakan kemampuan spasialnya yang canggih dan menjaga para wanitanya tetap dekat dengannya pada saat-saat awal pertempuran. Ia menghindari penggunaan kemampuan temporalnya untuk kembali ke masa lalu beberapa menit, membiarkan orang mati tetap seperti itu. Sementara itu, Abi berupaya membangkitkan sebanyak mungkin prajurit dari kematian, sementara yang lain bangkit, dipengaruhi oleh kemampuan Millicent. Millicent dapat mengendalikan semua mayat yang dimanipulasi Abi, tetapi dia berfokus pada penggunaan orang mati yang tidak dapat Abi kendalikan. Minos mengabaikan Millicent yang sedang bertarung dan juga para pemberontak. Ia maju ke arah musuh, melintasi angkasa hingga mencapai area di mana sekelompok Supreme level 120, 121, dan 122 menyerang dengan senjata sihir. Sebelum merusak senjata musuh dengan cakar naganya, Minos dengan terampil memanipulasi energi makhluk-makhluk ini, menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan rekan-rekannya sendiri. Ruth merasakan kultivasinya mencapai level 118 dan segera terhubung dengan semua orang yang selamat dari perjalanan kelompoknya dari Okia ke sini. Gloria mencapai level 117 dan tak lama kemudian dunia Merkuri muncul di medan perang, menggagalkan beberapa serangan musuh yang tidak hanya dapat menjangkau sekutu kelompoknya, tetapi juga para pemberontak yang memerangi musuh di area tersebut. Abi mempertahankan kultivasinya pada level 117, memanfaatkan sekutu yang jatuh untuk mengganti kerugian kelompok pemberontak sebaik mungkin. Pada saat Minos mulai membantu Leger dan Tiolos, membawa salah satu dari mereka ke level 120 dan yang lain ke level 119, dia telah berubah menjadi versi naga, makhluk besar dengan 6 sayap. Api keperakan berkobar dari sayap Minos saat menyemburkan kekuatan dan panas yang jauh lebih besar dari mulutnya. Di tengah serangan apinya, yang bahkan mampu melahap esensi kuat dari para Supremes tingkat tinggi, bilah-bilah pedang muncul dari kekosongan ruang angkasa, melumpuhkan musuh saat ia maju ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Minos membunuh 2 lusin lawan di saat-saat pertama pertarungannya, menarik perhatian musuh terkuat, Supremes level 123 dan 124. Beruntung baginya, para level 124 itu terlalu sibuk dengan Millicent dan mayatnya saat ini. Lawan level 123 adalah apa yang tersisa bagi Minos ketika kelompok pelariannya hanya memiliki sekitar 40 orang penyintas yang bertarung. Namun, seperti halnya pasukannya yang kehilangan banyak pemberontak, musuh juga kehilangan banyak orang yang mereka tempatkan di pinggiran Curse Rock hari itu.
Siapa dia? Tanya salah satu dari 3 kultivator level 123 sambil mendekati Minos dengan nakal. Sang peramal musuh berkata, dialah yang bertanggung jawab atas situasi buruk kita hari ini. Minos Stuart. Minos mendengarnya, merasakan kemampuan clairvoyance-nya semakin kuat saat ia berada di level 122, hampir mampu memprediksi nasib Isolde dan peramal musuh. Namun ia terlalu sibuk membunuh musuh yang bisa dibunuhnya dan menghindari ketiganya. Minos bisa membunuh mereka. Pada level 122, hanya seorang kultivator di puncak level 124 yang bisa mengancamnya. Namun, ia tertarik untuk mengalahkan sebanyak mungkin lawan yang lebih lemah, mereka yang bisa membahayakan istrinya. Dia akan mampu melindungi para wanitanya dengan baik dan membiarkan mereka bertarung seadil mungkin dalam pertarungan yang tidak adil ini. Namun, hal ini akan menghilangkan sebagian keuntungannya, secara bertahap menempatkannya dalam situasi pasif melawan 3 musuh yang mencoba menjatuhkannya. Bocah, kau kuat, tapi kau memilih pihak yang salah dalam pertarungan ini, kata salah satu dari mereka sambil menyambungkan 2 sayap Minos dengan benang emas yang sangat tipis. Saya khawatir saya tidak punya pilihan lain. Anda menempatkan saya di pihak musuh. Minos menjawab sambil mengayunkan tubuhnya, menunjukkan kepada musuhnya bahwa menahannya tidak akan mudah. Lawan hampir terlempar dari satu gunung ke gunung lain oleh tubuh Minos yang berayun, namun yang satu itu lolos, sementara 2 sekutunya yang lain membatasi ruang geraknya. Namun tak lama kemudian, Minos merasakan kekuatannya tiba-tiba berkurang, dan akhirnya tekanan dari kedua lawan lainnya yang melawannya mulai berpengaruh, menyebabkan dia merasakan luka-luka di sekujur tubuhnya yang besar. Keunggulan kekuatannya dalam pertarungan melawan musuh-musuh itu hanya bertahan beberapa menit hingga lawan merasakan kekuatan mereka kembali normal dan sekutu-sekutunya melemah bersama dirinya. Minos menggunakan karakteristik pertahanannya untuk menghindari kerusakan parah saat bergerak untuk bersatu kembali dengan sisa kelompoknya. Beruntung pada saat itu hanya tersisa 30 orang lawan di daerah sekitar, sedangkan dari kelompoknya, 44 orang bertempur di daerah itu. Sisanya telah mati dan mayat hidup Abi tidak dapat terlihat lagi di sana, telah dihancurkan oleh musuh atau sisa pukulan dari pertempuran terkuat di area tersebut. Kelompok itu berkumpul dalam formasi defensif, dengan Minos, Clegfok, Leger dan Tiolos mengambil lebih banyak posisi defensif. Sementara yang lebih lemah atau mereka yang memiliki kekuatan pendukung tetap berada di tengah formasi. Pada saat itu, Isolde mundur ke sisi mereka tepat sebelum Millicent melakukan hal yang sama. Anak-anakku akan datang, katanya dengan senyum di wajahnya sambil menyeka darah yang menetes dari bibir pucatnya. Tak lama setelah perkataannya itu, para prajurit di daerah itu mengalihkan pandangan mereka ke arah asal suara aneh, campuran suara langkah kaki, gerutuan, dan teriakan yang terdengar makin lama makin keras. Hanya ada satu masalah, kata Millicent sambil tersenyum lebar. Mereka tidak sepenuhnya berada dalam kendaliku. Sudah waktunya untuk lari. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2756, Tetesan Neraka. Kelompok Minos membentuk formasi, dengan Millicent dan Isolde dengan mudah bergabung dengan mereka. Begitu mereka mulai melarikan diri dari area tersebut, musuh-musuh mereka mencoba mengejar dan menghentikan mereka. Namun, mayat hidup itu sudah terlalu dekat dengan area tersebut, sehingga dengan cepat meningkatkan tingkat kesulitan pengejaran. Gerombolan Macabre tidak datang ke daerah itu dengan lambat. Mereka maju dengan kecepatan tinggi. Ketika mereka merasakan keberadaan makhluk hidup di daerah itu, beberapa mayat hidup yang kuat menyerang makhluk hidup yang berjalan itu. Kelompok Minos dikelilingi oleh aura hitam yang mirip dengan aura yang menyelimuti sebagian tubuh mereka yang cacat. Para mayat hidup akan memburu bahkan mereka yang mirip dengan mereka jika mereka menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun, mereka lebih menyukai mereka yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan terbanyak. Makhluk-makhluk itu mengepung para anggota pasukan kerajaan di daerah itu, mendorong mereka untuk meninggalkan kelompok yang melarikan diri itu dan berpikir untuk melarikan diri sendiri. Mundur! Teriak salah seorang pemimpin pasukan penindas, yang sudah berkeringat dingin saat ia berjalan pergi. Minos mengamati dari jauh saat setiap musuh melupakan keberadaan kelompoknya. Beberapa musuh langsung terbang menjauh, seperti yang dilakukan timnya, sementara yang lain memasuki penjara secepat yang mereka bisa. Namun, para penjaga penjara sendiri tidak memberi banyak waktu kepada orang-orang yang beraksi di area sekitar. Tak lama kemudian pintu masuk penjara ditutup, bahkan saat beberapa orang dari mereka berlarian dengan putus asa ke arah mereka. Orang pertama yang tumbang di hadapan mayat hidup itu berteriak ngeri saat dia dikepung, dan dalam sekejap dia tercabik-cabik oleh banyak orang mati di sekitarnya. Mereka bukanlah pembudidaya mayat hidup, seperti Abi. Mereka tidak punya hati nurani dan tidak menggunakan keterampilan apapun. Mereka hanya mendatangkan malapetaka dengan kekuatan fisik mereka yang luar biasa, tubuh mereka yang mengerikan, terluka dengan cara yang aneh, dengan penampilan yang mengerikan.
Belasan mayat hidup menghancurkan tubuh kultivator level 121 itu, mencabik-cabik dagingnya saat mereka mengunyah atau menelan dagingnya. Gloria melihat ini dari jauh dan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Mereka adalah lawan yang brutal yang bahkan para ahli nujum akan lari dari mereka. Abi pun memperhatikan aksi para anggota Macabre Horde itu, merasakan kurang lebih perasaan yang sama seperti yang dirasakannya terhadap makhluk yang dihidupkan kembali dengan cairan hitam itu. Gerombolan ini tercipta, atau lebih tepatnya, muncul dari cairan hitam. Apakah mereka berasal dari tempat yang kau ceritakan padaku, Minos? Puncak kebangkitan? Aku rasa begitu, kata Minos saat Millicent dan Aisol mendengarkan pembicaraan mereka dengan saksama. Itu sebabnya aku sudah mengambil beberapa di antaranya untuk kita kerjakan nanti. Minos menunjukkan tangannya, di mana distorsi spasial hitam melilitnya seperti hiasan tubuh. Dari distorsi spasial ini, Millicent merasakan fluktuasi selusin mayat tingkat menengah tingkat 12. Apakah kamu tahu tentang tetesan neraka? Tanya wanita berambut putih itu. Tetesan neraka? Minos bertanya sambil meringis. Itukah yang kau sebut cairan hitam? Aisol mengangguk positif saat menjawab menggantikan majikannya. Ya, benar. Tetesan neraka adalah sebutan kami untuk cairan hitam ini, karena memang seharusnya berasal dari neraka. Neraka? Tanya Abi. Apa itu? Yah. Kita tidak bisa memastikannya. Itu bukan tempat yang bisa kita pastikan keberadaannya, tetapi legenda mengatakan bahwa neraka adalah kebalikan dari alam atas. Sementara alam atas adalah target semua makhluk hidup yang mencari keabadian, neraka adalah tujuan orang mati. Secara khusus, neraka adalah tempat orang mati ingin melarikan diri agar bisa hidup selamanya. Millicent menegaskan, kami tidak punya bukti bahwa neraka benar-benar ada. Ini pada dasarnya adalah anggapan para leluhur dari dunia kita yang konon melihat surga terbelah dan pembawa kematian melewati gerbang neraka yang besar. Namun, legenda atau bukan, neraka telah memengaruhi realitas kita sejak zaman kuno. Dan berbagai fenomena aneh, seperti munculnya tetesan neraka di puncak kebangkitan, terkait dengannya. Aisol melanjutkan, tetesan neraka telah ada sejak awal Zokaro. Namun, pada suatu titik, mereka berhenti menjadi esensi yang harus dipelajari oleh para ahli nujum dan menjadi sesuatu yang harus dijauhi. Mereka yang mencoba memanipulasinya tidak akan pernah berakhir baik. Ekspresi wajah wanita berambut oranye itu sangat spesifik, menyebabkan Ruth dan Gloria menatap Minos dan Abi dengan khawatir. Kau sudah bereksperimen dengan tetesan neraka, kan? Millicent bertanya di tengah pelarian mereka, tidak terlalu terkejut. Tetapi tampaknya sama khawatirnya dengan dirinya sendiri tentang melarikan diri. Ya. Banyak sekali, menurutku. Minos tertawa getir. Baginya dan Abi, cairan hitam itu hanyalah sebuah sumber daya. Sesuatu yang bisa mereka manfaatkan untuk tumbuh lebih cepat dan lebih kuat dengan kekuatan mayat hidup yang lebih tahan terhadap perjalanan waktu. Millicent menatap Aisol, tetapi wanita itu tampaknya tidak berubah pikiran tentang Minos. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Tanyanya, bertanya-tanya apakah mungkin kelompok alien ini telah menciptakan metode yang aman untuk memanipulasi tetesan neraka. Tidak banyak. Hanya membuat perintah tentang bagaimana kita harus mencampur kemampuan ilahiku dengan cairan dan mayat dengan tingkat kekuatan yang berbeda-beda, jawab Abi singkat. Yah, aku tidak tahu apakah kau sudah mengembangkan metode yang aman untuk menanganinya, tetapi kita akan membahasnya nanti. Untuk saat ini, kau harus tahu bahwa biasanya orang-orang yang berada dalam situasi sepertimu tidak akan bertahan lama dan kemalangan besar akan menimpa mereka. Kau harus bersiap menghadapi kejadian-kejadian buruk di masa depan. Millicent menasihati saat kelompok itu perlahan berhenti melihat mayat hidup yang merusak pinggiran Curse Rock. Kini, kelompok yang hanya berjumlah 20 makhluk hidup, hanya ditemani mayat Millicent, berada di momen penentu pelarian mereka. Aisol memberi sinyal agar mereka membiarkan masalah itu mati. Dan segera setelah itu, yang terkuat di kelompok itu memfokuskan kekuatan mereka untuk mendistorsi ruang dan melarikan diri dari area itu melalui lubang cacing. Minos dan Abi masih berencana untuk menggunakan cairan hitam itu. Sudah terlalu berkomitmen untuk berpikir bahwa mereka dapat terbebas dari kemungkinan konsekuensi tindakan mereka jika mereka memutuskan untuk berhenti sekarang. Jika mereka memang dalam bahaya, mereka lebih suka menikmati manfaat maksimal dari cairan hitam itu sebelum menghadapi masalah yang berkaitan dengan esensi tersebut. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2757, Surgawi. Di suatu tempat di tengah timur Uzira, sebuah distorsi spasial besar terbuka di atas hutan yang sangat rimbun. Dari sana, kegelapan yang tak tertembus terbuka, memperlihatkan sekelompok lebih dari 20 individu dari berbagai ras. Sesampainya di tempat yang aneh ini bagi sebagian besar dari mereka, mereka yang paling tidak peduli dengan tetesan neraka, akhirnya menghela napas lega. Mereka telah melarikan diri dari Curse Rock, penjara Uzira yang paling terkenal dan aman.
Selain kelompok Armans yang ada di sana bersama Millicent dan Aisol, hanya 4 dari banyak pelarian penjara yang selamat dan berhasil sampai sejauh ini. Begitu mereka tiba di area ini di mana tidak ada pasukan berdaulat di sekitar, keempat individu itu mengucapkan terima kasih kepada Minos, Millicent, dan Aisol. Sebelum masing-masing berangkat ke arah yang berbeda, Minos dan kelompoknya tidak langsung bergerak. Mereka semua mengawasi 2 wanita pribumi Uzira dan mayat-mayat yang masih berdiri di sana. Aisol berkata bahwa takdir kita akan bersama untuk waktu yang lama. Tetapi aku percaya itu tidak berarti bahwa kita akan selalu dekat satu sama lain, terutama sekarang. Minos menatap mata jernih wanita berambut putih di depannya, yang tersenyum padanya. Kau benar, sayang. Ia berdiri dekat dengan Minos, hampir sampai merasakan napasnya. Aisol dan aku akan mengikuti jalan yang berbeda darimu sekarang. Kelompokmu masih lemah dan kau tentu punya masalah sendiri yang harus dihadapi. Kita akan berpisah dan membiarkan nasib kita menentukan sendiri. Minos menyukai apa yang terdengar. Apa yang akan kau lakukan? Tanyanya. Aisol menjawab menggantikan pemimpinnya untuk berperang. Kita telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk kembali berperang. Millicent mengangguk sambil menatap Minos sekali lagi. Semoga beruntung dalam perjalananmu. Aku harap kamu bisa berkontribusi dalam perjalananku saat kita bertemu lagi nanti. Dia menghilang bersama Aisol segera setelah itu. Hanya menyisakan kelompok penyintas yang telah meninggalkan Uzira, yang sayangnya kehilangan 3 orang rekannya dalam pertempuran untuk melarikan diri dari penjara batu terkutuk. Akhirnya, bebas dari orang-orang asing dan para pembudidaya yang lebih kuat darinya, Minos menarik napas dalam-dalam dan merasakan arah yang harus mereka ambil sekarang. Ayo pergi. Jika salah satu dari mereka jatuh, musuh kita akan mencapai tempat ini. Kita harus pergi sejauh mungkin. Dia membuka lubang cacing baru, tidak mau mempermainkan nasib kelompoknya. Dia telah kehilangan terlalu banyak teman selama beberapa tahun terakhir dan dalam pertempuran pelarian. Saat mereka melanjutkan pelarian, Gloria bertanya kepadanya dan Abi, ngomong-ngomong, di mana peti mati Weni dan Walkas? Aku ingat peti itu ada bersama kita saat kita jatuh ke tangan musuh saat itu. Abi teringat dan meratap, aku tidak tahu di mana mereka berada. Saat aku jatuh hari itu, aku kehilangan kesadaran selama berjam-jam. Saat aku bangun, aku sudah berada di penjara di bawah penyiksaan, tanpa barang-barang simpananku. Yang dapat saya perkirakan adalah mereka jatuh ke tangan musuh atau waktu mereka habis karena mereka tidak memiliki guci. Jadi mereka tersesat, tanya Minos sambil meringis. Walkas dan Weni telah banyak membantunya dalam perjalanan ke Uzira. Ia ingin membalas budi dan memberi mereka kesempatan untuk hidup panjang. Ya, kecuali mereka jatuh ke tangan ahli nujum lain, mereka pasti mati, kata Abi dengan keyakinan penuh bahwa mereka tidak lagi berhubungan dengannya. Saya harap mereka telah jatuh ke tangan musuh-musuh mereka. Itu mungkin memberi mereka kesempatan untuk menghubungi kita lagi, kata Minos dengan nada mendesah. Mereka selesai menyeberangi lubang cacing dan mencapai daerah lain di Uzira, lebih jauh ke timur benua. Di sini, Minos lebih santai sebelum mengalihkan pokok bahasan dan memimpin timnya untuk mencari area bagi mereka untuk mengasingkan diri. Mereka butuh waktu untuk pulih dari apa yang telah mereka lalui, bukan hanya pertempuran sebelumnya tetapi juga tahun-tahun penyiksaan. Minos perlu tahu secara rinci apa yang telah terjadi pada mereka, dan dia masih harus menyesuaikan situasi kelompoknya saat ini dengan rencananya setelah fase kedua dari warisan surgawi sejati. Dia akan segera menemukan sesuatu yang menarik bagi rakyatnya, di mana setelah bertahun-tahun menghadapi tantangan, bagi semua orang di sana. Mereka dapat berkumpul tanpa ada sesuatu yang mencekik mereka. 2 hari setelah pelarian dari Curse Rock, salah satu prajurit level 124 yang bertarung melawan Millicent hari itu tiba di kota besar Uzira. Mendarat di sebuah alun-alun di tengah kota, Supreme level 124, yang kotor dari ujung kepala sampai ujung kaki karena darah dan debu, mengabaikan para penjaga yang menyambutnya di pinggiran kota. Ia berjalan menuju istana yang berjarak beberapa ratus meter, dengan wajah tegas. Saya meminta izin untuk berbicara dengan Yang Mulia, katanya saat berhenti di depan pintu masuk ke halaman di tingkat tertinggi istana kerajaan. Di tempat itu, berdiri pengawal-pengawal yang setingkat dengan lelaki ini, mengenakan baju zirah serupa dan senjata yang jenisnya berbeda, tetapi semuanya dari kategori paling maju. Salah satu dari mereka bertanya tanpa rasa tertarik, mengapa Curse Rock diserbu dan terjadi pelanggaran keamanan? Macabre Horde ikut campur dan menghalangi pekerjaan kami. Maksudmu, kau tidak kompeten dan tidak bisa melaksanakan tugasmu, kata salah satu dari 2 penjaga itu dengan nada bicara pria itu. Dia mengepalkan tinjunya, tetapi dia tahu seperti apa penjaga kuil itu. Ini masalah serius, Tuan. Millicent melarikan diri bersama Aisol. Mereka tidak akan sekadar menantang raja kita. Tujuan mereka jauh lebih dalam. Dia menunjuk ke arah tempat suci bagian dalam. Cih, beraninya bocah itu, tanya penjaga di tengah jalan, ketika tiba-tiba terdengar suara dari dalam area itu.
Datanglah padaku, Asce. Suara seorang wanita terdengar di dalam hati para lelaki itu, yang langsung membuat kedua pengawal itu berlutut saat memberi jalan kepada lelaki itu. Salam kematian abadi, ucap mereka berdua bersamaan, bersama dengan lelaki yang baru saja tiba di kota itu. Dia segera menyusul, tidak berani menatap terlalu dekat ke arah area yang mulia, makhluk terkuat, Uzira, seorang celestial. Yang mulia, segala sesuatunya telah terjadi seperti ini. Dia memulai sambil mencoba menyalahkan Minos dan Millicent atas segala sesuatunya. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2758, poster depan Armans. Sebulan setelah pelarian dari penjara Curse Rock, Minos dan kelompoknya bergerak pada saat ini, mengikuti formasi sepanjang malam Zokaro. Dengan mengenakan jubah hitam, mereka melewati suatu daerah dengan vegetasi yang lebat, tidak banyak pohon tinggi, tetapi banyak semak belukar. Orang bisa melihat bintang-bintang di langit yang tidak terlalu cerah pada waktu setempat ini, sementara angin bertiup di punggung kelompok itu. Setelah beberapa minggu sejak pelarian dari penjara, kelompok itu pulih dari pertempuran sebelumnya dan siap untuk melanjutkan rencana mereka untuk mendirikan cabang Armans di Uzira. Minos mengetahui secara rinci poin-poin terpenting dari apa yang telah dialami kelompoknya selama ketidakhadirannya. Sekarang ia memiliki rencana tentang cara untuk melanjutkan kelompok itu, dengan langkah-langkah yang diperlukan hingga ia mengirim tim kembali ke Okia. Pada titik ini mereka berhenti, dengan Minos berhadapan langsung dengan area yang akan menjadi rumah mereka mulai sekarang. Di sebelah timur Uzira, di area ngarai yang besar, ia melihat ke bawah ke jurang di depannya, tempat yang telah ia putuskan untuk ia sebut sebagai rumah untuk sementara waktu. Inilah tempatnya. Sempurna, ucap Minos sambil merasakan fluktuasi energi yang padat di area tersebut, terutama batuan yang menolak struktur geologi yang megah ini. Kita akan benar-benar tak terlihat begitu kita berhasil membangun jalan setapak di area paling cekung di batu ini. Ia menyelesaikan pikirannya saat anggota kelompoknya yang lain berhenti untuk menyaksikan jatuh bebas sejauh lebih dari 2 km ke tanah. Di titik terendah ngarai, terdapat sungai yang dangkal. Sementara itu, hampir tidak ada tumbuhan di sana. Kemudian, saat kelompok itu masih mengamati area pos terdepan Armans yang baru, Minos memanipulasi ruang di sekitarnya. Sebuah bola hitam menutupi semua yang ada di sana, benar-benar mendistorsi ruang di sekitarnya, sementara mata Minos bersinar. Semua orang terdiam saat melihat diri mereka sendiri di dalam lubang hitam. Mereka tahu Minos memiliki kendali penuh atas kekuatan itu dan mereka tidak perlu khawatir. Namun, berada di dalam ruang di mana mereka tidak dapat melihat apapun dan tidak merasakan apapun kecuali tubuh mereka sungguh mengerikan. Perasaan itu hanya berlangsung beberapa saat saja. Saat masing-masing dari mereka merasakan lingkungan di sekitar mereka berubah, mendapati diri mereka berada di area yang benar-benar berbeda dari tempat mereka berada beberapa saat yang lalu. Gloria melihat bagian dalam gua tempat mereka tiba dan tersenyum, bangga melihat seberapa jauh Minos telah melangkah. Keterampilan yang diperolehnya dari tekniknya sungguh fantastis. Sekarang lubang hitam adalah kemampuan gabungan dan pengendaliannya terhadapnya jauh lebih maju. Dengan menyatukan lubang hitam dengan kemampuan distorsi spasial dari pecahan jiwa itu, dia telah membawa kita ke area cekung di wilayah berbatu ini. Abi dan Ruth juga memahami bahwa mereka baru saja tiba di bawah tanah di area tersebut. Dari sana mereka akan membangun pangkalan aman mereka di benua berbahaya ini. Angin perang berhembus dan rumor tentang pertempuran baru oleh pasukan pemberontak melawan pasukan berdaulat di benua ini telah sampai ke telinga kelompok itu. Namun, mereka tidak tertarik untuk terlibat dalam masalah Millicent dan keluarga berdaulat. Begitu Minos memastikan tempat itu aman, ia mencabut kekuatan lubang hitam, sepenuhnya menyingkapkan ruang kosong dari batu besar yang mereka masuki. Tempat itu memiliki beberapa kristal berkilau di sana-sini, tetesan di titik-titik tertentu yang mengarah ke kolam air alami kecil. Anehnya, tempat itu tidak segelap yang Anda duga. Beberapa makhluk berpendar menerangi sekelilingnya, menarik perhatian kelompok itu ke tanaman dan binatang yang ada di sana. Namun, mereka adalah makhluk tingkat ke-11. Tak satu pun dari mereka berani mendekati kelompok Supremes yang baru tiba. Malah, mereka melarikan diri ke daerah yang lebih jauh dari titik kedatangan kelompok Minos. Dengan luas ruang lebih dari 10.000 meter persegi untuk dibangun dan area dengan tinggi mulai 0,5 hingga 15 meter, ada banyak hal yang dapat mereka lakukan di sana. Minos menatap orang-orangnya dan berkata, ini rumah baru kita. Mulai sekarang, kalian akan bekerja keras untuk mengubah tempat ini menjadi pos terdepan Armans. Jangan sia-siakan tenaga dan sumber daya. Tempat ini harus sebaik markas besar kita. Minos tidak bercanda, ini bukan sekadar tempat tinggal sementara. Ini akan menjadi basis dukungan bagi semua orang yang datang dari Okia di masa mendatang. Para anggota Armans segera berangkat untuk mengintai daerah tersebut, meninggalkan Minos, istri-istrinya, Tiolos dan Leger. Minos menatap mereka berdua dan berkata, Abi, Ruth,
Dan aku akan bertanggung jawab untuk menggunakan mayat-mayat dari Macabre Horde dan membawa kembali orang-orang yang dapat berkontribusi pada kelompok itu. Sementara itu, kalian akan berada di bawah komando Gloria. Keduanya mengangguk mengerti, sementara Gloria tetap berada di sisi Minos beberapa saat lebih lama. Ia belum menggunakan mayat-mayat yang diculik Minos dari Macabre Horde. Namun hari ini ia akhirnya ingin memulai pekerjaannya bersama Abi untuk menguasai pikiran mayat-mayat itu atau, jika perlu, mengeluarkan cairan hitam dari tubuh-tubuh itu sepenuhnya. Bangunlah sesuatu yang kokoh, Gloria. Batu-batu ini akan menyembunyikan keberadaan kita, tetapi jangan tertipu oleh penampilannya. Secara struktural, batu-batu ini sungguh lemah. Hanya butuh Supreme tingkat rendah untuk menebangnya agar bisa mencapai kita. Baiklah. Ngomong-ngomong, haruskah kita membangun pintu masuk, keluar? Tanyanya, bertanya-tanya apakah dia lebih suka tidak membuat sesuatu seperti itu untuk sementara waktu. Kita tunggu sampai kita punya tempat yang siap, dengan formasi, jebakan, dan pertahanan. Sementara itu, aku akan mengendalikan masuk dan keluar dari sini. Katanya sebelum Gloria pergi bersama Theolos dan Leger untuk bekerja di area itu bersama anggota guild. Sendirian dengan Ruth dan Abi, Minos berkata kepada istrinya yang berambut hitam, Ruth, kamu tinggal untuk mendukung kami dalam pemulihan dan penyembuhan. Kamu bisa pergi untuk berkultivasi saat kamu kelelahan. Oke, dia menatap Abi, bersiap memanggil orang mati di dimensi alternatifnya. Apakah kamu siap? Dengan anggukan, Abi menunjukkan dia siap ketika Minos mendistorsi area di sekitar lengannya, memperlihatkan kegelapan, diikuti oleh beberapa gerakan cepat yang lepas dari kendalinya. Dengan senyum di wajahnya, dia memperkuat tekanan kultivasinya dan gravitasi di area itu, melumpuhkan mayat-mayat yang sudah bergerak untuk melarikan diri darinya, dan mencoba mencapai makhluk hidup di sana. Kalian benar-benar gugup, Minos bergumam sambil perlahan-lahan meningkatkan kultivasi Abi, menggunakan cadangan energi buatannya untuk melakukannya. Abi menggerakkan tangannya, mulai memanipulasi kemampuannya untuk mengendalikan tubuh-tubuh yang ditandai oleh kegelapan tetesan neraka. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2759, anggota guild pertama di Uzira. Saat ia terhubung dengan makhluk-makhluk itu, Abi merasakan perasaan bermusuhan mereka, sebuah pengalaman yang mirip dengan yang dialaminya beberapa dekade lalu. Saat ia melakukan percobaan serupa untuk pertama kalinya. Namun, makhluk-makhluk itu sekarang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Abi harus berkonsentrasi dan menyerap bantuan Minos dan dukungan Ruth untuk mempertahankan pendiriannya melawan beberapa makhluk ini secara bersamaan. Untung saja Minos memberi tekanan pada mereka, pikirnya sambil bertindak sedikit demi sedikit terhadap bagian-bagian tubuh mereka, membiarkan sisanya berada di bawah pengaruh kemampuan Minos. Minos menggunakan berbagai kemampuannya untuk menekan makhluk-makhluk itu. Dua di antara mereka menjadi tidak bisa bergerak karena ilusi bahwa keberadaan mereka telah dibuang. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan mental dalam keadaan itu, tubuh mereka bertindak berdasarkan impuls. Dan pada saat itu, impuls mereka menerima informasi yang membingungkan dari lingkungan sekitar, melumpuhkan mereka. Sementara itu, Minos menyedot energi dari dua individu lainnya, membuat mereka sangat rentan terhadap tekanan gravitasi di area tersebut sehingga mereka berdua jatuh berlutut di tanah. Yang lainnya merasakan penekanan temporal pada kemampuan ilahi utama Minos. Ruth merasakan energinya cepat terkuras oleh Abi dan Minos dan segera berkeringat dan mulut ternganga. Aku akan mundur, katanya saat dia hampir mencapai batasnya, saat tiga mayat telah mengalami transformasi kritis dalam esensi mereka. Sekarang mereka tidak lagi tampak seperti monster cacat yang haus darah. Mereka sekarang tampak seperti kultivator biasa, masing-masing dari mereka terbukti berguna dalam melumpuhkan target lain milik tuan mereka. Sementara itu, Abi dan Minos bergerak untuk melawan makhluk yang lebih agresif dan kuat, karena mereka akan sulit dilawan. Dengan pandangan penuh arti di antara mereka berdua, mereka bergerak bersama untuk mengeluarkan semua cairan hitam dari makhluk-makhluk itu. Abi telah menyingkirkan cukup banyak dari tiga mayat hidup itu untuk membantunya mengendalikan objek-objek menarik lainnya. Ia segera mulai menambahkan lebih banyak lagi tetesan neraka, mencapai volume yang lebih besar bahkan daripada yang dimiliki Arman saat mereka memulai eksperimen mereka. Ayo kita istirahat dulu, ucap Minos saat ia merasa dirinya hampir mencapai batasnya, ketika akhirnya hanya tersisa 4 mayat yang bisa mereka tangani setelah mereka pulih. Untuk saat itu, ketiga mayat hidup yang berada di bawah kendali Abi terus menekan musuh yang gelisah dengan memanfaatkan keuntungan dari peningkatan kultivasi mereka melalui kemampuan bawaan Minos. Sementara target mereka dilemahkan, mayat-mayat ini adalah mayat tingkat 12 tingkat menengah, pada batas yang dapat dipengaruhi oleh kekuatan Abi saat ini. Namun, mereka dapat bertahan selama berbulan-bulan dalam kondisi seperti sekarang. Jadi, baik Minos maupun Abi tidak peduli dengan mereka saat mereka pergi untuk bermeditasi. Minos segera merasakan energi dari area tersebut mengisi tubuhnya tanpa harus melalui proses meditasi normal.
Begitu ia merasa sedikit lebih baik, ia menggunakan temporal sense terlebih dahulu pada Abi dan kemudian pada dirinya sendiri untuk mempercepat prosesnya. Pada titik ini, sudah berjam-jam berlalu sejak mereka mulai bekerja di area bawah tanah ini. Orang-orang dari Arman setelah selesai menganalisis lingkungan gua dan mulai membangun, beberapa telah mendirikan kemah kecil di sana dan yang lainnya sudah mulai membangun infrastruktur penting. Keesokan harinya, Minos dan Abi selesai mengurus mayat-mayat yang tersisa dan sekarang memiliki 7 anggota baru dalam kelompok mereka. Dari orang-orang ini, yang sebelumnya termasuk dalam Macabre Horde, 5 diantaranya adalah penduduk asli Uzira, sementara 2 adalah alien yang meninggal di benua itu. Ketika Minos dan Abi selesai dengan ke-7 mayat itu dan mulai mendengarkan asal-usul mereka, kelompok mereka berhenti untuk beristirahat dan segera duduk mengelilingi ke-7 mayat hidup itu. Semua orang sedikit penasaran untuk mendengar cerita tentang mayat-mayat yang pernah menjadi bagian dari gerombolan Macabre. "Nona, saya tidak begitu ingat waktu antara kematian saya dan panggilan Anda," kata salah satu makhluk itu, mayat level 119, yang terkuat di kelompok itu. "Yang saya tahu adalah saya bergerak dalam waktu yang lama, seolah-olah saya sedang berjalan tanpa henti. Selain itu, yang ada hanyalah rasa lapar yang luar biasa. Namun, rasa lapar itu berlalu begitu saya merasakan fluktuasi magisnya." Semua orang mendengar hal yang sama dari ke-7 orang itu dan menyerah untuk mencari tahu apapun tentang saat-saat orang-orang ini berada di sekitar puncak kebangkitan. "Lalu sebelum itu, apa kau ingat sesuatu?" tanya Abi. Mayat-mayat yang telah ia kendalikan hingga saat ini selalu memiliki ingatan yang utuh. Namun, ia belum pernah berhadapan dengan makhluk yang telah berada di bawah pengaruh cairan hitam selama ini. Dan dilihat dari kultivasi makhluk-makhluk ini, ia tidak akan terkejut jika situasi mereka sangat berbeda dari yang pernah ia hadapi. "Ya, aku ingat, aku adalah anggota sekte di Uzira. Immoral Vitality, itulah nama sekte itu. Aku meninggal di hutan Cipres Perunggu, dikelilingi oleh anggota suku. Aku membunuh seekor binatang buas yang mencoba bersaing denganku untuk mendapatkan sumber daya penting. Itu membuat mereka membuntutiku, dan akhirnya aku dikepung dan dibunuh. Apakah kamu mengingat sesuatu antara kematianmu dan saat kamu mulai bergerak dan merasakan rasa lapar yang kamu gambarkan?" Minoslah yang bertanya. Mayat hidup itu menatap Minos dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak ingat. Bahkan, saat aku berjalan tanpa henti, perasaanku adalah bahwa waktu ini sangat singkat dibandingkan dengan saat aku masih hidup dan setelah panggilan Nona." Dia menunjukkannya pada Abi. "Jadi kamu tidak tahu apa-apa tentang neraka?" Gloria mendesah kecewa. Setelah mengetahui tempat ini, mereka semua sangat penasaran dan tertarik dengan informasi tentang neraka ini. Mereka harus bersiap menghadapi neraka. Neraka, apa itu? Tidak hanya satu dari mayat hidup itu yang menunjukkan reaksi ini, tetapi semua yang lain tidak tahu apa-apa tentang neraka ini. Minos dan yang lainnya saling berpandangan, menyadari bahwa neraka bukanlah sesuatu yang diketahui semua orang, seperti halnya alam atas. Minos mendesah karena tidak mendapatkan jawaban yang lebih relevan di sini, tetapi ini bukanlah akhir dunia. Ia tidak berharap untuk mendapatkan jawaban dengan cepat dan segera setelah kelompok itu punya waktu untuk beristirahat. Mereka akan kembali bekerja untuk melanjutkan pembangunan pos terdepan baru serikat. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2760, Rutinitas Keluarga. Selama beberapa bulan berikutnya, kelompok itu akan berkonsentrasi membangun fondasi pos rahasia mereka. Mengingat kekuatan dan kecepatan anggota serikat, mereka akan mengembangkan tindakan mereka dengan sangat cepat dan akan segera memiliki struktur lengkap untuk pertahanan, pemantauan, penanaman, dan area rekreasi. Mereka tidak hanya membangun sesuatu yang mampu mendukung kelompok mereka saat ini, tetapi juga menerima sejumlah anggota dari Okia hingga 10 kali lebih banyak dari jumlah mereka. Mengikuti rekomendasi Minos, mereka tidak menyia-nyiakan usaha dan mendirikan sebuah bangunan bawah tanah yang besar. Bahkan berisi beberapa tingkat untuk menampung mayat hidup Abi dan untuk melakukan eksperimen dengan Drops of Hell. Sementara itu, Minos membantu ketiga istrinya mempelajari cara mengubah teknik mereka menjadi keterampilan. Ia telah banyak memikirkan cara melakukannya selama bagian terakhir dari fase kedua warisan surgawi sejati. Ia hanya membutuhkan saat-saat ketika ia dapat merasa damai dan waktu untuk mengabdikan diri kepada istri-istrinya agar ia dapat memulainya. Dia telah memanfaatkan beberapa bulan terakhir bersama Gloria, Abi, dan Ruth dengan baik, membuat 2 di antara mereka mengubah 2 teknik mereka menjadi keterampilan. Sementara 1 di antara mereka hanya memperoleh 1 keterampilan dari tekniknya. Namun Minos tidak kecewa dengan penampilan Abi. Mengingat fakta bahwa kemampuan ilahi utamanya terkait dengan 2 tekniknya, ia memiliki lebih sedikit teknik untuk diubah menjadi kemampuan dibandingkan dengan Ruth dan Gloria. Ruth memiliki teknik yang paling mirip dengan Minos, jadi dia merasa lebih mudah untuk mencapai kemajuan dalam tujuannya.
Jauh lebih mudah untuk maju dengan memiliki kesempatan mendengar pengalaman Minos dengan teknik tertentu dan bagaimana teknik tersebut dapat dikembangkan. Namun, selain para wanita Minos, kelompok itu telah tumbuh dalam kekuatan dalam beberapa bulan terakhir. Karena sumber daya yang baik yang dibawa Minos dari warisan surgawi sejati, beberapa rekannya yang memiliki kesempatan untuk menyerap sumber daya ini sekarang menjadi lebih kuat. Beberapa dapat naik level, sementara yang lain meningkat dalam level yang sama. Sementara itu, kelompok tersebut mendapat kesempatan mendengar banyak cerita dari 7 Andit tahap ke-12, yang sekarang menjadi rekan satu guild mereka. Pekerjaan hari berikutnya berakhir ketika Minos memasuki kediamannya di pos rahasia Armans di Uzira. Sebagai komandan pos serikat ini, Minos menempatkan tempat tinggalnya di salah satu tingkat tertinggi bangunan itu, tepat di bawah area tempat tinggal para tetua yang pasti akan datang ke sana di masa mendatang. Pos guild di benua ini saat ini memiliki 300 tempat tinggal. Lebih dari setengahnya berukuran kecil, hanya terdiri dari area budidaya, kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Namun, ada beberapa tempat tinggal besar, mirip dengan yang ada di markas besar. Kelompok itu hidup di bawah tanah, tetapi mereka butuh kegiatan, pekerjaan sehari-hari, tujuan, dan waktu istirahat. Karena itu, tempat itu berfungsi seperti cabang-cabang serikat di Okia. Hari ini Minos telah menyelesaikan tugasnya ketika ia bergabung dengan Gloria di bak mandi besar di kediaman mereka, di mana wanita cantik berambut merah ini sedang menyeruput minuman hangat dan bersantai. Melihat suaminya melepas pakaiannya, Gloria menggigit bibirnya, memikirkan hal-hal yang bisa mereka lakukan nanti. Namun sebelum itu, ia membiarkan suaminya duduk di sebelahnya dan bercerita tentang harinya. Setelah berbincang sejenak, dia bertanya setelah mendengarnya berbicara tentang pecahan jiwa level 124. Kapan kita akan mengejar bisnis Odibrand Redwound ini? Fragmen jiwa level 124 telah memberi Minos misi untuk memburu informasi tentang orang ini dan kemudian melenyapkan semua yang berhubungan dengannya. Namun untuk melakukannya, ia harus mendekati keluarga penguasa benua itu. Setelah kau selesai mengubah semua teknikmu menjadi keterampilan. Saat itu, kelompok itu seharusnya sudah cukup kuat untuk mendekati orang-orang berbahaya, katanya sambil melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu. Gloria tahu mereka akan menjadi jauh lebih kuat hanya dengan menyelesaikan misi ini. Bahkan jika mereka tidak meningkatkan kultivasi mereka, mereka akan membuat kemajuan besar dalam kemampuan tempur mereka. Kamu juga akan punya waktu untuk mengembangkan kultivasimu sementara itu. Jadi aku tidak terburu-buru, kita akan menyelesaikannya sedikit demi sedikit sambil kita menemukan alien di Uzira. Tujuan lain mereka di sana adalah untuk mendirikan pos serikat, yang tentu saja akan membutuhkan peningkatan jumlah mereka. Tidak mungkin mereka bisa pergi jauh dengan kelompok yang terdiri dari sekitar 20 prajurit. Mereka perlu merekrut segera, itu akan menjadi masalah. Kelompok alien di sekitar wilayah ini trauma dengan musuh di benua ini. Menerima kami bukanlah hal yang wajar. Mereka tidak perlu menerima kita. Minos tersenyum saat memikirkan cara mereka sendiri memasuki guild. Begitu mereka di sini, mereka tidak akan pergi sampai mereka menjadi anggota inti. Ia bermaksud memberikan kondisi yang sama seperti yang diberikan anggota Armans di Okia kepada anggota jabatan ini, termasuk, tentu saja, kesempatan untuk berkembang. Sayangnya, mereka tidak memiliki parasit flash drain, tetapi Minos akan menggunakan segel khususnya untuk mengawasi pendatang baru di guild. Berani sekali kamu. Dia tersenyum sambil berdiri dan kemudian duduk di atasnya, berhadapan dengan suaminya. Sudah, cukup bicaranya, katanya sambil menempelkan pipinya di sisi kiri lehernya, dan berbicara ke telinganya. Saat merasakan dia menggenggam tongkatnya, Minos tersenyum. Banyak hal telah berubah bagi dirinya dan keluarganya selama bertahun-tahun. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah adalah komitmennya untuk memuaskan para wanita. Terlepas dari saat-saat ketika mereka tidak dapat bersama lagi, baik karena kultivasi, tantangan atau masalah, mereka selalu menjaga satu sama lain sebagaimana yang telah mereka lakukan sejak awal hubungan mereka. Minos merasakan tongkatnya mengeras saat salah satu tangannya meluncur turun ke bunga Gloria. Saat ia mengusap jari telunjuknya di sepanjang celah istrinya yang berambut merah. Ia merasakan betapa berminyaknya istrinya, sesuatu yang berbeda dari air di bak mandi, sesuatu yang lebih kental dan panas. Gloria meremas tongkat Minos hingga setengah panjangnya, sambil merasakan panas yang membakar di bagian tengah tubuhnya. Minos menggunakan tangannya yang kosong dan membawa salah satu payudara istrinya yang penuh ke mulutnya. Kemudian, sambil memainkan lidahnya di sekitar puting Gloria, ia mulai mengeluarkan erangan lembut dan manis dari mulut kekasihnya. Gloria tak tahan lagi dan mencium bibir lelaki itu, ingin sekali memuaskan hasrat batinnya. Dengan tangannya yang bebas, dia mengarahkan otot Minos yang berdenyut ke dalam tubuhnya. Ah, gelombang, dia menyukai perasaan ini. Terlebih lagi, dia senang bisa punya anak dengan Minos. Sayangnya, perjalanan mereka selalu kacau dan selama tahun-tahun damai, dia tidak pernah bisa hamil lagi.
Saat dia menunggangi Minos dengan keinginan untuk hamil, Gloria mendengar langkah kaki, sebelum melihat Abi tersenyum saat dia mendekat, perlahan-lahan menanggalkan pakaiannya. Tentu saja, Abi akan bergabung dengan mereka di penghujung hari, sesuatu yang cukup umum di keluarganya. Cerita bersambung, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.